Hello my beloved students. Good morning. How are you today? Hope you in good condition and stay healthy. Okay? Nah, today we are going to our lesson. So, please prepare ourselves. Mari kita persiapkan diri kita untuk belajar hari ini ya nak. Okay, our topic today about tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Pembelajaran yang keempat. Let's study together. Mari kita belajar bersama dengan penuh semangat ya nak. Oke, sekarang kita akan belajar menyampaikan pendapat tentang suatu cerita. Menyampaikan pendapat tentang suatu cerita. Nah, setelah kita mengetahui tema cerita, tokoh cerita, dan alur cerita, ya, kita akan belajar memberi pendapat tentang suatu cerita tersebut. Nah, bagaimana cara kita memberi pendapat tentang suatu cerita tersebut? Maka perlu kita memahami alur dari cerita tersebut. Nah, supaya kita lebih paham, tentu kita harus mengulang, membaca kembali cerita tersebut. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyampaikan pendapat. Yang pertama, kita harus memahami tema cerita. Apakah tema cerita tersebut? Itu bisa kita ketahui setelah kita membaca dengan cermat, mengulang kembali ya nak. Nah, yang kedua, hal yang perlu diperhatikan supaya kita dapat menyampaikan pendapat dengan baik. Yang kedua, menuliskan pendapat dengan bahasa yang singkat dan jelas. Ya. Yang pertama, tentu kita harus memahami tema cerita. Yang kedua, menuliskan ya pendapat dengan bahasa yang jelas, singkat dan padat. Nah, itulah hal-hal yang perlu kita perhatikan saat menyampaikan pendapat dari sebuah cerita. Oke. Nah, sekarang tokoh dalam cerita tersebut tentu memiliki apa nak? Memiliki sifat dan karakter. Nah, sikap tokoh yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Ya, masih ingat ya sila kedua Pancasila? Bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai ya nak. Rantai itu tersusun dari ya, lingkaran dan persegi 4. Ya, menyatakan hubungan setiap manusia ya nak. Jadi kita saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Nah, di sini ada sikap, contoh-contoh sikap sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, coba perhatikan di sini ada seorang nenek yang sedang menyeberang dan dia dibantu oleh seorang anak SD ya nak. Nah, dibantu menyeberang jalan. Ini termasuk pengamalan sila kedua Pancasila ya nak. Membantu, menolong. Ya. Jadi sifat-sifat tokoh itu ada yang suka menolong, ada yang suka membantu, ada yang suka bekerja sama, bertanggung jawab. Nah, itu termasuk ya sikap-sikap yang mencerminkan sila-sila Pancasila. Nah, ini membantu nenek, seorang nenek yang sedang menyeberang jalan. Ini adalah pengamalan sila kedua. Nah, coba kamu sebutkan kembali. Coba sebutkan dulu contoh pengamalan sila kedua. Ayo, ada yang bisa? Ya, yang kedua misalnya di sini, coba kita perhatikan. Di sini ada seorang, ya, mungkin organisasinya sedang membantu yang terdampak COVID-19. Ya, banyak bantuan ya kan?
baik dari pemerintah maupun dari swasta. Nah, seperti ini. Memberi bantuan, menolong, itu termasuk pengamalan sila yang kedua. Nah, coba kita perhatikan lagi gambar ini. Ini adalah gambar ya beberapa orang yang sedang membesuk yang sakit. Dan mereka juga di sini memberi bantuan ya. Membantu orang yang sedang sakit di sini. Nah, ini juga termasuk pengamalan sila kedua. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab, saling membantu, menolong, ya kan? Itu termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Ayo anak-anak MEM, apakah kamu pernah mengamalkan sila kedua? Tentu sering ya nak. Di sekolah kita sering memberikan aksi sosial kepada panti asuhan, kepada teman yang sedang berduka. Ya, itu sudah menjadi kebiasaan kita ya nak. Dan itu termasuk pengamalan sila kedua juga. Oke. Nah, sekarang kita akan melanjutkan menghitung luas dan keliling bangun datar gabungan. Nah, apa itu bangun datar gabungan? Bangun datar gabungan ini adalah bangun datar yang terbentuk dari beberapa bangun datar sederhana. Jadi ada gabungan bangun datar sederhana ya nak, ada beberapa. Nah, contohnya, tentukan luas dan keliling bangun berikut. Nah, di sini ada 2 bangun datar. Ya, kalau kita ubah nanti ini, jadi menjadi ada 2 bentuk ya nak. Jadi bangun datar gabungan ini diuraikan menjadi beberapa bangun datar yang lebih sederhana. Ya, bangun datar ini nanti akan kita uraikan menjadi beberapa bangun datar yang sederhana. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Nih, bangun datar ini bisa kita ubah menjadi beberapa bangun datar yang sangat sederhana. Seperti ini. Nah, jadi ini kita ubah dia menjadi seperti ini. Nah, ini kita bentuk menjadi satu bangun datar. Kemudian yang di bawah ini menjadi satu bangun datar. Ini bangun datar A, kita buat bangun datar A, dan ini bangun datar B. Nah, sekarang luas bangun datar gabungan ini berarti luas bangun datar A ditambah luas bangun datar B. Ya, luasnya ini ditambah luasnya ini ya nak. Nah, sekarang coba kita perhatikan luas bangun datar A ini sama dengan berapa? Ini 5 meter panjang sisinya. Jadi kalau sudah dibuat seperti ini ya nak, garis 2, ini garis 2 berarti sama ini dengan ini. Berarti ini kalau sama panjang sisinya berarti persegi ya nak. Maka luas persegi tambah luas persegi panjang. Ini persegi panjang ya. Nah, sekarang luas persegi berarti 5 dikali 5. Ya kan nak? Sisi kali sisi ya nak. 5 dikali 5. Tambah luas persegi panjang. Rumusnya panjang kali lebar. Panjangnya 15. Lebarnya 4 ya. Ini panjangnya. Ini lebarnya. Nah, sekarang kita kalikan 5 kali 5 sama dengan 25. 15 kali 4 sama dengan 60. Bisa dikalikan ya nak? 15 kali 4 sama dengan 60. Oke. Nah, maka 25 tambah 60 sama dengan 85. Ya. Ini saya bantu dulu di sini. 15 dikali 4. Diperhatikan ya nak, supaya lebih paham. Mungkin banyak juga yang belum tahu. Ya. Ya, kalau perkalian jangan lupa satuan ke satuan, satuan di bawah satuan begitu ya nak, seterusnya. 4 kali 5 20 ya kan. Nah, turun 0, simpan 2. Oke, 4 kali 2 4 kali 1 4 ditambah 2 6. Maka ya 15 dikali 4 sama dengan 60. 60 di sini ya nak. 5 kali 5 25. Kemudian 60 ditambah 25. Oke, 60 tambah 25 kita tambahkan. Ingat, menjumlah, mengurang, perkalian harus
sejajar, satuan di bawah satuan, puluhan di bawah puluhan, dan seterusnya ya nak. 0 tambah 5, 5. 6 tambah 2, 8 ya. Mem harap semua memperhatikan baik-baik ya nak, supaya paham. Maka luas bangun A tambah luas bangun B sama dengan 85 meter persegi. Oke, jadi ini tadi kita bagi dia menjadi dua bangun datar yang sederhana. Bangun datar A, ini bangun datar B, ini supaya lebih mudah ya nak. Itulah cara menghitung luas bangun datar gabungan. Ya, jadi luas bangun datar gabungan tersebut ini adalah 85 meter persegi. Oke, nah sekarang bagaimana keliling bangun datar gabungan? Nah, seandainya ini dia bangun datar gabungannya. Nah, keliling bangun datar gabungan ini rumusnya adalah jumlah panjang sisi luar bangun datar gabungan. Jadi jumlah panjang sisi luar ini seluruhnya, itulah dinamakan keliling ya. Sama konsepnya ya nak, yang bagian sisi luarnya saja yang dihitung. Nah sekarang kalau misalkan ini A, ini B, ya kan? Ini kita buat C, ini dari sini ke sini, ini D, dari sini ke sini, ini misalnya E, dari sini ke sini F, dari sini ke sini G, dari sini ke sini H. Jadi ini berarti dari sisi-sisi yang sudah kita tentukan ini, maka kelilingnya adalah A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F tambah G tambah H. Ya, itu rumusnya ya nak. Jadi bangun datar gabungan yang bagaimanapun itu, kita perhatikan panjang sisi luarnya saja. Oke, kalau menghitung keliling. Nah, jadi misalnya seperti ini tadi nak. Berapakah keliling bangun datar gabungan ini? Jadi kalau seperti ini dua garisnya, ini dua garisnya, berarti ini juga 5 ya nak. 5. Ya kan? Terus ini juga 5, ya kan? Sudah ada tandanya petunjuknya, maka ini juga 5 ya nak. Kemudian ini juga 5. Oke, sekarang ini berapa? Ya ini sama dengan ini, berarti ini 4. Wah, sudah dapat semua ukurannya. Sekarang kita tinggal menjumlahkan. Ya, maka keliling bangun datar gabungan ini sama dengan 15. Perhatikan ya nak, 15 ditambah 4 ditambah 5 ditambah lagi 5 ditambah 5 ditambah lagi 5 ditambah 5 ditambah 4. Ya, itulah keliling bangun datar gabungan ini. Nah sekarang 5-nya ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 5, 25 ya nak. Tambah 15. Tambah 15 ini 25 tambah 15. 40 ya. Kemudian 4-nya ada 2. 1, 2. 2 kali 4, 8. Berarti kelilingnya sama dengan 48 meter. Oke, mudah kan? Mudah. Jadi ingat, kalau keliling kita hitung panjang sisi bagian luar. Oke, jelas ya nak? Nah, begitulah cara menghitung luas dan keliling bangun datar gabungan. Ya, semoga anak-anak mem semua memahaminya ya nak. Kalau kurang jelas, boleh diulang-ulang kembali video kita ini. Nah, itulah materi pembelajaran kita hari ini ya nak. Semoga anak-anak mem dapat memahami dan mengerti penjelasan mem hari ini ya nak. Oke, thank you for your attention. Terima kasih untuk perhatian kita semuanya. See you next time and bye-bye.